Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davandi Ramadan dari kelas MI2B nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan kelima, yaitu pengelolaan Access Framework dan Bootstrap. Yang pertama ada folder public. Folder public adalah folder Laravel yang bisa diakses oleh publik. Disinilah semua file yang bisa diakses oleh pengunjung web berada. Untuk file bawaan dari folder public ini ada 5, yaitu htaccess, favicon, index.php, robots.txt, dan web.config. Kunci utama dari ini semua adalah di file index. Inilah file awal yang selalu berjalan ketika kita mengakses sebuah halaman web, sehingga view pun berangkat dari file ini. Kita akan mulai praktek dengan menyiapkan kode root dan view terlebih dahulu. Untuk kode root dan view ini tetap seperti pada minggu lalu, bedanya hanya pada baris ke-8 dan ke-23 itu digunakan untuk mengakses file CSS dan file JavaScript-nya. Selanjutnya kita buat folder CSS dan folder JavaScript di public. Di folder inilah file CSS dan JavaScript akan disimpan. Kemudian untuk file CSS kita akan mencoba untuk mengganti background dari tampilan web, yaitu background warna merah. Kemudian untuk file JavaScript kita akan mencoba menampilkan alert pada webnya. Metode yang digunakan di sini adalah metode getElement by tag name yang digunakan untuk mencari semua tag all yang ada di halaman, lalu menyimpan seluruh elemen yang ditemukan ke dalam variabel list mahasiswa. Selanjutnya menggunakan metode addEventListener yang digunakan untuk menempelkan event klik perintah list mahasiswa. Artinya saya ingin mengakses elemen pertama saja dari semua tag all yang ditemukan. Ini perlu dilakukan karena hasil dari getElement by tag name berbentuk array, meskipun di halaman hanya ada satu tag all. Selanjutnya buffer view dengan penambahan link ke file CSS dan file JavaScript seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Selanjutnya kita juga bisa memasukkan gambar pada folder public dengan cara membuat folder dulu. Di folder public kita menggunakan folder image, dan untuk memanggilnya kita ketikkan kode berikut di dalam file view-nya. Di sini saya menambahkan width dan height ini untuk mengatur ukuran dari gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke browser. Tampilan pada halaman web sudah berubah. Untuk backgroundnya sudah berubah menjadi warna merah. Di sini juga sudah keluar alert ketika saya tadi mengklik nama dari data mahasiswa ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Bootstrap CSS Framework. Bootstrap ini kita gunakan agar tampilan kita akan tampak lebih menarik. Untuk proses mengintegrasikan Bootstrap ke dalam Laravel juga tidak sulit. Kita cukup menambahkan link ke file CSS dan JavaScript milik Bootstrap saja. Cara paling simpel, kita bisa memakai alamat file cdn Bootstrap yang ada di halaman dokumentasi Bootstrap. Berikut hasil modifikasi file view-nya. Terdapat pada baris ke-8 saya memasukkan link Bootstrap untuk CSS, dan pada baris ke-28, 29, dan 30 ini untuk file Bootstrap untuk
browser, tampilannya berubah menjadi lebih rapi. Di sini untuk gambarnya kita tambahkan round circle ini untuk membuat tampilan gambarnya menjadi bulat seperti ini. Tadi CDN kita gunakan, tetapi menggunakan terkoneksi dengan internet, karena file bootstrap tersebut berada di internet dan kita hanya mengopi linknya saja. Cara agar halamannya kita bisa akses secara offline adalah dengan cara download file-file bootstrap tadi, kemudian simpan ke folder public, kemudian akses menggunakan alamat relatif dari dalam view. Pertama kita harus kumpulkan dan simpan file-file bootstrap ini. Untuk link bootstrapnya ini kita bisa gunakan link yang ini yang terdapat pada file view tadi, kemudian kita download dan kita taruh pada folder CSS dan folder JavaScript. Selanjutnya kita edit view dari mahasiswa agar bisa mengambil file bootstrap tadi secara lokal atau offline dan tidak online. Di sini pada baris ke-8, kemudian 28, 29, dan 30 kita lihat perbedaannya. Jadi kita tidak memasukkan link dari CDN tadi, tapi kita mengakses file bootstrap yang kita download dan kita taruh di folder public tadi. Selanjutnya kembali ke browser. Jika tampilannya tetap sama seperti yang pertama tadi yang memakai link CDN, maka bootstrap sudah terambil secara lokal atau offline. Ini untuk tampilan yang terakhir. Seperti ini tampilan yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.